Ibu Bapak dosen dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil analisa segmentasi pasar dengan metode contingency analysis terhadap Tresna Coffee. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu sebelum memulai presentasi kami. Anggota-anggota kelompok kami yang pertama ada Adi Wilanto, Davin Ewaldo, Dennis Eng, Fiona Angelin yaitu saya sendiri, Wana Gamelia, dan Wendy Winata. Profil UMKM. UMKM merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Kepanjangan dari UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengelolaan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya beserta contoh UMKM. Arti UMKM tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM yang kelompok kami pilih adalah yaitu Tresna Coffee. Jenis UMKM-nya adalah kuliner. Kemudian lokasi pada Tresna Coffee beralamat Jalan Bukit Beruntung, Sepanas, Kota Batam. Produk-produk yang terdapat pada Tresna Coffee yaitu minuman kopi, minuman non-kopi, manual brew, dan juga snack. Jam operasional pada Tresna Coffee yaitu buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. 4P. 4P merupakan suatu himpunan dari beberapa pemasaran atau marketing mix yang berguna untuk membuat para konsumen membeli produk pelaku bisnis agar target yang diharapkan dapat tercapai. 4P terdiri dari produk, promotion, price, dan place. Yang satu ada produk. Di sebuah bisnis, produk merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Dan para pelaku bisnis juga harus tahu bagaimana cara mereka tahu produk apa yang akan dipasarkan dan produk apa yang sedang dibutuhkan oleh para calon konsumen. Untuk mengetahuinya, para pelaku bisnis dapat melakukan survei ataupun menganalisis produk apa yang akan diinginkan oleh konsumen. Yang kedua ada harga atau price. Harga merupakan suatu hal yang sensitif dalam bisnis. Para pelaku usaha harus bisa menerapkan harga yang pas bagi pasar mereka dan menetapkan harga yang pas untuk konsumen mereka, akan tetapi tidak merugikan usaha mereka. Harga yang ditetapkan juga harus pas dengan kualitas produk yang ditawarkan. Jika tidak, jika harga mereka salah, maka bisnisnya akan hancur dalam sekejap. Yang ketiga ada tempat atau place. Tempat merupakan hal yang berpengaruh dalam penjualan Anda. Pilihlah tempat yang strategis untuk melakukan bisnis. Akan tetapi, lihat juga para pesaing yang ada di sekitar Anda. Tempat yang ramai tidak selalu menentukan keberhasilan penjualan Anda jika tempat yang memiliki banyak pesaing. Oleh karena itu, tempat yang pas dan strategis itu tidak harus selalu ramai. Anda dapat memilih tempat yang adanya melakukan banyak bisnis atau di pusat kota. Yang keempat ada promosi. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda kepada masyarakat. Cara-cara promosi di zaman sekarang sudah semakin mudah, terutama sosial media yang semakin marak digunakan oleh para masyarakat. Anda dapat memasang video iklan di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, ataupun melakukan promosi melalui para influencer di Instagram untuk menaikkan kunjungan terhadap bisnis Anda. Selanjutnya, teori statistika inferensial dan contingency analysis atau chi-square test. Yang pertama, teori statistika inferensial. Statistika inferensial adalah suatu metode statistika untuk mendeskripsikan dan menarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data sampel dari suatu populasi. Manfaat statistika inferensial adalah bertujuan sebagai gambaran untuk mengetahui suatu populasi. Kemudian ada pun macam-macam metode statistika inferensial, yaitu yang pertama metode estimasi parameter dan metode pengujian hipotesis. Kemudian ada pun jenis-jenis teknik pengujian statistika inferensial adalah yang pertama analisis variance, yang kedua analisis regresi linear, ketiga analisis covariance, dan keempat analisis signifikansi, dan yang terakhir adalah analisis korelasi. Kemudian teori kontingensi analisis atau chi-square test, yang merupakan suatu metode statistika dengan cara menguji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel dengan variabel berubah. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah suatu pernyataan dapat dinyatakan benar atau tidak. Kemudian chi-square yang terlampir pada gambar berikut ini. Kemudian kelebihan dari teori chi-square test adalah teori ini mudah untuk dimengerti. Kemudian perhitungan yang diterapkan mudah dan sederhana. Kemudian dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk angka maupun peringkat. Kemudian ada pun kekurangan dari teori chi-square test adalah yaitu teori ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi yang kurang dari 5. Kemudian teori ini hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Metode penarikan sampel.
Dalam melakukan Google Survey, kami menggunakan Google Form untuk mendapatkan respon atau penilaian dari konsumen. Google Form merupakan salah satu metode penarikan sampel jenis non-random sampling, yaitu snowball sampling. Snowball sampling merupakan salah satu metode penarikan sampel atau survei yang dilakukan secara estafet. Contohnya dengan membagikan atau menyebarkan Google Form dari satu orang ke dalam grup yang berisikan orang yang banyak, sehingga Google Form disebar lagi dari orang-orang yang ada di dalam grup tersebut kepada orang lain. Non-random sampling cenderung terlihat mudah dibandingkan random sampling. Namun non-random sampling juga punya beberapa kelemahan karena dia mengambil sampel lebih ke sembarangan, sehingga sampelnya kurang representatif dan tidak bisa digunakan untuk statistik inferensial. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan hasil analisis Chi-square terhadap 4P dengan hasil survei kami. Dalam survei ini kami menggunakan skala pengukuran semantik diferensial dengan rentang nilai 1-10 dengan kategori 1-3 poor, 4-6 adalah fairly good, 7-10 very good, dengan total responden sebanyak 40 orang. Pertama-tama kita mulai dari analisis Chi-square terhadap penilaian produk. Dari hasil yang kami peroleh, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang menilai poor. Ada 2 orang laki-laki yang menilai fairly good dan 13 orang yang menilai very good. Ada 3 orang perempuan menilai fairly good dan 22 orang perempuan menilai very good. Pertama-tama kita cari FE dengan cara 15 dikali 0 dibagi 40, yaitu total respondennya, dan kita peroleh hasilnya yaitu 0. Begitu pula selanjutnya. Setelah menemukan FE, kita akan mencari tahu Chi-square dengan menggunakan rumus F0 dikurang FE dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan FE. Contohnya, 2 dikurang 1,88 dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan 1,88, didapat hasil 0,01. Begitu juga dengan selanjutnya, yaitu 3 dikurang 3,13 dikuadratkan dibagi 3 dikurang 13, didapat hasil 0,01. Sehingga berlanjut sampai akhir, didapat hasil Chi-square hitungnya yaitu 0,02. Dengan tingkat kesalahan 1% dan degrees of freedom 2 yang dihitung berdasarkan kolom dan baris, kita dapat nilai di Chi-square table sebanyak 9,2104. Chi-square hitung lebih kecil dari Chi-square table, yaitu 0,02 lebih kecil dari 9,2104. Maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh atau tidak bergantung pada penilaian konsumen terhadap produk. Kita lanjut ke perhitungan dan analisis Chi-square terhadap price. Dari hasil survei, kami memperoleh baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang menilai poor. Ada 2 orang laki-laki yang menilai fairly good dan 13 orang laki-laki yang menilai very good. Ada 3 orang perempuan yang menilai fairly good dan 22 orang perempuan yang menilai very good. Pertama-tama kita cari FE dengan cara 15 dikali 0 dibagi 40, yaitu total respondennya, dan kita peroleh hasilnya yaitu 0. Begitu pula selanjutnya. Setelah menemukan FE, kita akan mencari tahu Chi-square dengan menggunakan rumus F0 dikurang FE dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan FE. Contohnya, 2 dikurang 1,88 dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan 1,88, didapat hasil 0,01. Begitu juga dengan selanjutnya, yaitu 3 dikurang 3,13 dikuadratkan dibagi 3 dikurang 13, didapat hasil 0,01. Sehingga berlanjut sampai akhir, didapat hasil Chi-square hitungnya yaitu 0,02. Dengan tingkat kesalahan 1% dan degrees of freedom 2 yang dihitung berdasarkan kolom dan baris, kita dapat nilai di Chi-square table sebanyak 9,2104. Chi-square hitung lebih kecil dari Chi-square table dengan nilai 0,02 lebih kecil daripada 9,2104. Maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh atau tidak bergantung pada penilaian konsumen terhadap price. Kemudian kita lanjut ke perhitungan dan analisis Chi-square terhadap penilaian place. Dari hasil survei kami peroleh, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang menilai poor. Ada 3 orang laki-laki yang menilai fairly good dan 12 orang laki-laki menilai very good. Ada 2 orang perempuan yang menilai fairly good dan 23 orang perempuan menilai very good. Kemudian kita cari FE dengan 15 dikali 0 dibagi 40, yaitu totalnya, dan kita peroleh hasilnya yaitu 0. Kemudian kita cari lagi FE-nya yang lain, 25 dikali 0 dibagi 40, dan kita peroleh hasilnya yaitu 0. Kita ulangi
cara tersebut berulang kali untuk mencari FE yang lain. Setelah menemukan semua FE-nya, kita akan mencari Chi-square dengan menggunakan rumus F0 dikurang FE dikuadratkan dibagi lagi dengan FE. Contohnya, 3 dikurang 1,88 dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan 1,88, diperoleh hasilnya 0,68. Contoh lainnya yaitu 2 dikurang 3,13 dikuadratkan, dibagi 3,13 lagi, dan hasilnya kita peroleh 0,41. Begitu juga yang lainnya, diulangi cara yang sama untuk mendapatkan Chi-square-nya, kemudian dijumlahkan, totalkan, didapat hasil Chi-square hitungnya yaitu 1,23. Dengan tingkat kesalahan 1% dan degrees of freedom 2 yang dihitung berdasarkan kolom dan baris, kita dapat nilai di Chi-square table sebanyak 9,21,4. Chi-square hitung lebih kecil daripada Chi-square table sebanyak 1,23, lebih kecil daripada 9,2104. Maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh atau tidak bergantung pada penilaian konsumen terhadap place. Kita lanjut ke perhitungan dan analisis Chi-square terhadap penilaian promotion. Dari hasil survei yang kami peroleh, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang menilai poor. Ada 3 orang laki-laki yang menilai very good, fairly good, dan 12 laki-laki menilai very good. Ada 2 orang perempuan menilai fairly good, dan 23 orang perempuan menilai very good. Kemudian, kita cari FE dengan 15 dikali 0 dibagi 40 yaitu totalnya, dan kita peroleh hasilnya yaitu 0. Kemudian kita cari lagi FE-nya yang lain, 25 dikali 0 dibagi 40, dan kita peroleh hasilnya yaitu 0. Kita ulangi cara tersebut berulang kali untuk mencari FE yang lain. Setelah menemukan semua FE-nya, kita akan mencari Chi-square dengan menggunakan rumus F0 dikurang FE dikuadratkan dibagi lagi dengan FE. Contohnya, 3 dikurang 1,88 dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan 1,88, diperoleh hasilnya 0,68. Contoh lainnya yaitu 2 dikurang 3,13 dikuadratkan, dibagi 3,13 lagi, dan hasilnya kita peroleh 0,41. Begitu juga yang lainnya, diulangi cara yang sama untuk mendapatkan Chi-square-nya, kemudian dijumlahkan, totalkan, didapat hasil Chi-square hitungnya yaitu 1,23. Dengan tingkat kesalahan 1% dan degrees of freedom 2 yang dihitung berdasarkan kolom dan baris, kita dapat nilai di Chi-square table sebanyak 9,2104. Chi-square hitung lebih kecil dibandingkan Chi-square table sebanyak 1,23, lebih kecil dibandingkan 9,2104. Maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh atau tidak bergantung pada penilaian konsumen terhadap promotion. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah banyak sekali metode statistika yang dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dari sampel yang kita gunakan. Dengan menggunakan perhitungan metode statistika inferential, kita bisa mengetahui gambaran suatu populasi. Banyak sekali metode teknik pengujian teori analisis untuk digunakan sebagai cara mencari, mengukur, menghitung, menganalisa, menguji, menghubungkan, memahami, membandingkan, dan menentukan benar atau salahnya hasil sampel yang digunakan. Berdasarkan data-data hasil survei kepuasan 4P terhadap Tresna Coffee, dapat disimpulkan bahwa gender, laki-laki dan perempuan, tidak berpengaruh pada penilaian konsumen terhadap produk, place, promotion, dan price. Dan rekomendasi dari kelompok kami terhadap Tresna Coffee adalah agar aspek 4P produk, place, price, dan promotion dapat meningkatkan adalah menciptakan inovasi-inovasi produk, minuman ataupun cemilan baru agar pelanggan Tresna Coffee tidak merasa bosan dan dapat mencicipi menu yang berbeda dari Tresna Coffee. Dan untuk harga Tresna Coffee bisa melakukan promo potongan harga, seperti memberikan gratis 1 minuman setiap pembelian kelima, dan menciptakan menu paketan minuman dan cemilan yang tentu saja harganya lebih murah ketimbang beli secara terpisah. Bahkan, menurunkan harga sedikit untuk menarik konsumen terlebih dahulu juga merupakan salah satu opsi. Baru, Tresna Coffee dapat menaikkan harganya secara perlahan lagi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.